Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam YouTube channel Dewi Rosita. Hari ini saya akan membuat kroket kentang. Ini resep jualan ya teman-teman. Ini saya jual di toko online. Ini lumayan laris ya di toko saya. Dan mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Pertama, ini kentang yang sudah saya kukus sebanyak 1 kg dan sudah saya kupas ya teman-teman. Ini akan saya tumbuk dulu. Ini kenapa saya tumbuk seperti ini, agar nanti masih ada tekstur kentangnya ya teman-teman. Kemudian setelah halus ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian dalam wajan yang bersih kita lelehkan margarin sebanyak 75 gram. Setelah margarin leleh dengan sempurna, kita masukkan merica bubuk sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian tambahkan air sebanyak 500 ml. Selanjutnya ini saya tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh penuh ya teman-teman, atau sesuai selera. Kemudian ini tambahkan juga kaldu bubuk kira-kira sebanyak 1 sendok teh juga. Lalu ini kita aduk sampai rata dan biarkan hingga airnya mendidih. Jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman. Setelah air mendidih, lanjut kita tambahkan terigu sebanyak 250 gram. Kemudian ini kita aduk dengan rata ya teman-teman. Ini posisi api sudah saya kecilkan. Kemudian aduk hingga rata. Api dikecilkan atau dimatikan saja ya teman-teman, agar di bawahnya tidak gosong. Selanjutnya kita masukkan kentang yang sudah kita tumbuk tadi ke dalam adonan terigu. Kemudian ini kita campur sampai rata ya teman-teman. Kita masukkan kentang sedikit demi sedikit dalam beberapa tahap ya teman-teman, agar adonan bisa tercampur dengan sempurna. Dan ini saya gunakan ulekan juga untuk mencampurnya agar lebih kuat ya teman-teman. Setelah tercampur rata, ini akan saya tambahkan 3 butir telur. Ini akan saya kocok dulu, saya kocok lepas. Selanjutnya kita aduk kembali sampai rata, sampai telur benar-benar tercampur dengan adonan dengan merata. Ini bisa kita gunakan ulekan kembali untuk mencampurnya ya teman-teman. Setelah adonan tercampur rata, tahap selanjutnya akan kita bentuk dan kita beri isian. Ini saya pakai isian pastel juga ya teman-teman. Ini saya mix dari isian sayur, wortel, dan ayam. Untuk cara membuat isiannya bisa teman-teman tonton di video-video saya sebelumnya. Dan ini akan mulai kita bentuk dan kita isi ya teman-teman. Ini kita olesi dulu dengan minyak karena ini adonannya sangat lembek. Agar tidak menempel, kita olesi dulu tangan dengan minyak goreng. Dan caranya seperti ini ya teman-teman, cara yang sudah biasa kita lakukan untuk membuat kroket.
Banyaknya isian disesuaikan saja dengan besar kecil ukuran kroket yang ingin kita buat ya teman-teman. Ini saya isi 1 sendok teh penuh. Dan ini setelah semua sudah jadi ya teman-teman, ini saya mendapat hasil sekitar 55 biji kroket. Dan tahap selanjutnya kita akan memberi lapisan. Ini saya lapis dengan larutan terigu dan air, kemudian akan kita beri tepung panir kuning. Dan caranya seperti biasa, kita celupkan dulu pada adonan terigu, kemudian kita celupkan ke adonan panir. Dan seperti itu ya teman-teman caranya, lakukan sampai adonan kroketnya habis. Dan ini dia hasilnya setelah semua kroket kita baluri dengan tepung panir ya teman-teman. Ini bisa siap untuk kita goreng ataupun ini bisa juga untuk di frozen ya teman-teman. Tinggal kita kemas saja dalam plastik, kemudian disimpan di dalam freezer. Ini beberapa akan saya coba goreng ya teman-teman. Ini digoreng dalam api sedang dengan minyak yang panas agar matangnya bisa merata. Dan ini setelah berwarna kuning keemasan bisa kita angkat, kita tiriskan terlebih dahulu. Dan ini yang sudah saya belah ya teman-teman, hasilnya seperti ini padat seperti stim kentang ya teman-teman, tapi ini enak rasanya dan isiannya juga manis gurih, ayamnya juga terasa. Untuk harga ini saya jual di harga 2.700 atau 3.000 ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, kroket kentang kita hari ini, resep jualan. Jika teman-teman ingin mencoba membuka usaha, bisa dengan resep jualan ini ya teman-teman. Ini sudah saya coba di toko online saya dan hasilnya lumayan, banyak yang suka. Selanjutnya ini sisanya saya kemas per 4 biji seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan saya masukkan ke dalam freezer. Dan demikian tadi cara membuat kroket untuk jualan ya teman-teman. Resep sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam YouTube channel Dewi Rosita. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat jajanan tradisional Semar Mendem. Ini saya dapat pesanan sebanyak 50 biji. Caranya mudah, kuenya juga enak. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Pertama, ini ketan yang sudah saya rendam semalaman ya teman-teman, sebanyak 1 kilo. Lalu ini akan saya kukus setengah matang. Sambil menunggu ketan dikukus, ini santan sebanyak 500 ml dan garam sebanyak 1 sendok teh. Ini akan saya masak sampai santan benar-benar mendidih ya. Dan ini santan sudah mendidih, jangan lupa saat memasak selalu diaduk ya teman-teman agar santannya tidak pecah. Ini sudah mendidih, bisa kita matikan api kompornya, kemudian sisihkan.
Kemudian ini ketan saya buka penutupnya dan ini sudah terlihat setengah matang ya teman-teman. Kemudian akan saya angkat, saya masukkan ke dalam wadah. Ini saya pakai piring agar bisa muat banyak dan bisa cepat selesai ya. Selanjutnya, santan yang sudah kita masak tadi dalam keadaan panas, kita masukkan ke dalam ketan yang setengah matang tadi ya teman-teman. Ini kita aduk sampai rata. Kita masukkan semua santannya, kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Setelah santan masuk semua dan sudah kita aduk dengan rata, kemudian ini kita diamkan selama 30 menit. Selanjutnya ini kita akan membuat kulitnya. Ini terigu sebanyak 600 gram dan tepung tapioka sebanyak 6 sendok makan. Kemudian tambahkan 2 butir telur utuh, suhu ruang ya teman-teman. 1 sendok teh garam dan 1300 ml air. Lanjut ini akan saya aduk dengan mixer ya teman-teman, agar bisa cepat tercampur rata dan kita tidak perlu menyaring lagi ya teman-teman. Kalau kita aduk dengan mixer seperti ini, terigunya akan tercampur secara sempurna dan tidak ada lagi terigu yang bergerindil. Dan ini saya aduk dulu dengan spatula untuk memastikan tidak ada lagi terigu yang mengendap di bawah agar semua bisa tercampur dengan rata. Dan ini perlu saya mixer sekali lagi ya teman-teman, agar bisa benar-benar tercampur rata. Dan ini sudah benar-benar rata tercampur, tidak ada lagi terigu yang bergerindil ya teman-teman, jadi tidak perlu kita menyaring. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Tambahkan juga pewarna kuning telur ya teman-teman, agar nanti kulit semar mendemnya bisa terlihat cerah, kuning cerah begitu ya. Dan ini sudah siap untuk kita dadar ya teman-teman, tapi ini kita diamkan dulu selama 15 menit. Selanjutnya ini ketan yang sudah kita campur dengan santan tadi. Setelah kita diamkan selama kurang lebih 30 menit, lanjut akan kita kukus kembali sampai ketannya benar-benar matang. Tambahkan juga daun salam dan daun jeruk. Sambil menunggu ketannya matang, ini kita sambil mendadar kulit semar mendem ya teman-teman. Ini kita mulai mendadar. Kita dadar semua sampai seluruh adonan kulit semar mendem habis ya. Dan ini ketannya sudah matang. Bisa kita matikan api kompornya agar saat kita angkat nanti tangan kita tidak terkena uap panasnya ya teman-teman. Dan ini setelah ketan dingin dan kulit semar mendemnya sudah jadi semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi ketan, selanjutnya kita gulung dengan kulit semar mendem. Dan ini isian ketannya saya pakai isian pastel ya teman-teman. Untuk resep isian
pastelnya bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Bisa kita ulangi sampai ketan dan kulit semar mendem habis. Ini satu resep tadi menghasilkan 51 biji semar mendem. Jangan lupa tangan kita alasi dengan plastik ya teman-teman, agar tidak lengket. Karena ketan itu sifatnya lengket gitu ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah semua ketan kita bungkus dengan kulit semar mendem, hasilnya seperti ini, cantik ya teman-teman, kuning cerah. Selanjutnya ini akan saya garnish dengan cabai merah dan daun pandan yang sudah kita potong menyerong ya teman-teman. Kemudian ini akan saya bungkus dengan plastik OPP ukuran 8x12. Dan caranya seperti ini. Semar mendem adalah snack jadul yang masih cocok sekali untuk isian snack box ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, cantik sekali ya teman-teman. Semar mendem cocok untuk suguhan di berbagai macam acara, tampilannya juga cantik, caranya juga relatif mudah. Dan resep sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.